Islam di dunia. Bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi merupakan babak di mana umat Islam yang berada di sekitar Timur Tengah mendapat berbagai cobaan baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar misalnya serangan dari Timur Leng dan juga Hulagu Khan yang kesemuanya merupakan satu keturunan yaitu bangsa Mongol. Dari dalam satu internal yaitu merupakan masa disintegrasi, konflik antara Sunni dan Syiah yang semakin menajam serta munculnya gerakan-gerakan fanatik terhadap bangsa Arab. Akan tetapi berlainan dengan apa yang terjadi di kawasan Afrika Utara atau Mesir, dinasti Mamalik yang berkuasa di sana berhasil selamat dari serangan-serangan dari bangsa Mongol, sehingga peradaban Islam yang mungkin terputus karena saat itu Baghdad yang merupakan pusat peradaban Islam telah dihancurkan oleh bangsa Mongol dapat terus berkembang walaupun di tempat yang berbeda. Penyebabnya adalah banyak ilmuwan yang melarikan diri ke Mesir dan di sana pemerintah yang berkuasa juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan demikian perkembangan peradaban dari masa periode klasik tidak terputus dan terus berlanjut oleh dinasti Mamluk di Mesir. Rumus masalah. Dari paparan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Fase kemunduran Islam, penyebab kemunduran dan kehancuran Islam. C. Tujuan untuk memenuhi tugas sekolah dan agar siswa-siswi dapat mengetahui tentang kemunduran Islam di dunia, yaitu mengetahui fase kemunduran Islam di dunia, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Bab 2. Pembahasan. A. Fase kemunduran Islam di dunia. Disebut masa kemunduran karena masa-masa ini di dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Masa kemunduran ini dapat dibagi ke beberapa fase lagi, yaitu 1. Serangan Mongol oleh dinasti Genghis Khan. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Mereka mempunyai watak yang kasar, suka berperang, pengembara, dan berani menghadapi maut untuk mencapai keinginannya dan keberingasannya dalam menentang musuh-musuhnya. Raja-raja keturunannya yang masih menganut agama Syahmaniyah ialah Hulagu Khan sampai raja yang ke-6, sedangkan mulai dari raja yang ke-7 Mahmud Ghazal sampai raja-raja selanjutnya adalah pemeluk Islam. Dinasti Genghis Khan ini dikenal dengan dinasti Khan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan. Daerah-daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India Timur. Kedatangannya ke dunia Islam diawali dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah kerajaan Transoxania dan Khwarizm 1219 Masehi. Kerajaan Khazina pada tahun 1221 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Seljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongolia tersebut. Pada tahun 1258 Masehi, inilah kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol dan mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana. Juga merupakan awal kemunduran politik dan peradaban Islam, karena pada masa itu Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan merupakan kawasan yang kaya akan ilmu pengetahuan. Itu pula lenyap dipenuhi hangusnya dalam pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Serangan dinasti Timur Leng. 3. Dinasti Mamluk di Mesir. 4. Spanyol. B. Penyebab kemunduran Islam. Penyebab kemunduran Islam
tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Kesimpulan, ada banyak perilaku yang patut diterapkan sebagai cerminan penghayatan terhadap sejarah perkembangan Islam di abad pertengahan, khususnya pada masa modern, yakni sejarah merupakan pelajaran bagi manusia agar di kemudian hari perilaku atau perbuatan kaum muslim yang membuat kaum muslim dan umat manusia lainnya menderita tidak terulang lagi. Lemahnya persatuan umat Islam dapat dijadikan celah pihak lain untuk menggugurkan kaum muslim, baik dari kancah perekonomian maupun politik. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya mampu mengubah tata kehidupannya yang seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawinya, serta senantiasa meningkatkan wawasan keislamannya melalui rujukan Al-Quran dan Hadis. Ada yang mau ditanyain? Kenapa konflik Islam dan Kristen? Nah, mau jawab ya, kan kenapa konflik Islam dengan Kristen terjadi? Karena tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan.